Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Bertemu lagi bersama Ibu di pembelajaran sosiologi. Silakan Fajar untuk memimpin doa. Sebelum melaksanakan kegiatan belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca dalam hati, mulai. Berdoa dicukupkan. Pertemuan-pertemuan kemarin sudah Ibu jelaskan. Ada yang masih ingat apa saja subbab yang kita bahas minggu kemarin atau pertemuan kemarin? Silakan Dinda. Mulai dari pengertian, ciri-ciri, dan faktor penyebab terjadinya globalisasi, Bu. Kali ini akan Ibu tambahkan dengan pembelajaran yang baru atau materi yang baru. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik mampu menganalisis dampak globalisasi dalam kehidupan masing-masing melalui pembelajaran daring dengan baik tentunya ya. Ibu punya gambar nih. Ada 2 gambar. Siapa yang bisa menganalisis atau memberikan argumentasinya mengenai gambar yang pertama? Saya, Bu. Siapa? Hani. Boleh Hani, silahkan. Gambar 1 menjelaskan tentang anak-anak desa yang sedang bermain permainan tradisional, Bu, di mana untuk sekarang ini sudah sangat jarang dilakukan oleh anak-anak, khususnya anak-anak di kota, Bu. Gambar kedua merupakan anak-anak yang sedang bermain gadget, Bu. Oke, di mana betul. hal itu suatu yang lumrah pada era globalisasi. Ada dampak ekonomi dari berbagai bidang. Pertama, bidang ekonomi. Ada dampak positif dan negatifnya ya. Dampak positif, negara dapat memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya melalui perdagangan internasional. Yang kedua, transfer teknologi dari negara maju. Oh iya, ini materinya sudah Ibu siapkan di modul yang Ibu share. Sudah pada kalian baca? Sudah, Iya, sudah ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, tinggal tanyakan saja ke Ibu, oke? tanya, Iya, boleh. Bu, kalau pangsa pasar itu artinya apa ya? Oh iya. Pangsa pasar nih, dampak positifnya. Pangsa pasar menjadi luas. Pangsa pasar itu jadi marketnya. Market atau apa ya? Kawasan penjualannya jadi semakin meluas. Itu pangsa pasar. Karena jadi kita bisa menjual ke luar negeri. Biasanya ini pakai sistem online ya. Silahkan Salsa Kamelia. Dampak positif pada bidang sosial budaya ini yaitu budaya lokal mulai dikenal, masyarakat dapat mengenal berbagai kebudayaan asing, kehidupan masyarakat semakin maju. Sedangkan dampak negatifnya itu cultural shock, cultural lag, dan etnosentrisme, Bu. Iya, betul sekali ya. Ibu lanjut ke permasalahannya. Yang pertama ada neokolonialisme. Neokolonialisme yaitu penjajahan dalam bentuk baru. Biasanya dalam bidang ekonomi maupun teknologi. Teknologi contohnya nih HP ya. Coba Ibu mau tanya Ika. Ika coba on kan Ika. Ika, lebih milih ketinggalan HP apa dompet? Ketinggalan dompet. Dompet. Kenapa? Dompet belum berharga. Lebih berharga HP daripada dompet ya? Oke. Terima kasih. Caca, coba Ca. Ca, Iya, Bu. bangun tidur pertama kali yang dilihat apa? HP, Bu. Oke, HP ya. Itu menunjukkan bahwa kita itu sedang dijajah dalam hal teknologi. Sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi. Bagaimana cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Kalau menurut saya, Bu, yang paling utama adalah dengan pendidikan, Bu. Karena jika seseorang berpendidikan, maka akan berilmu. Dan ilmu bisa menentukan kualitas pribadi individu, Bu. Silakan ya untuk men-scan QR code ini. Jadi di sini ada panduannya, panduan kalian untuk mengerjakan diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompoknya analisis film ya, disimak ya. Cerita berawal dari kamar seorang gadis perempuan bernama Casey. Di sana, ia sedang bersantai sambil mendengarkan musik di Spotify-nya. Tapi, tiba-tiba, musik di Spotify-nya ganti dengan sendirinya. Karena merasa kesal dengan hal itu,
ia langsung menghubungi sahabatnya yaitu Megan. Dan Casey memberitahukan masalah di Spotify-nya. Megan memberitahu mungkin Spotify-nya diretas oleh Alex temannya. Megan memberitahu Casey tentang Twitter mantannya Casey, yaitu Nathan Lake, yang berbunyi, "Tidak mengherankan Casey Jacobs minum obat antidepresi. Aku menghabiskan waktu 1 malam dengannya, dan itu membuatku depresi." Casey terlihat sangat shock. Lalu Megan menghubungi Alex, dan meminta Alex untuk meretas akun Twitter milik Nathan. Akan tetapi, Alex menolak karena tidak mau terlibat dalam urusan mereka. Ada pesan masuk dari Alex dan menawarkan untuk meretas akun Nathan. Lalu Alex memberitahu akun Twitter Nathan yang sudah ia hack. Casey langsung menulis dengan kata-kata kasar di akun Nathan. Karena senang dengan hal itu, Casey ingin mengajak Alex untuk pindah di Skype dan bertatap muka. Tapi, melihat balasannya dari Alex, Casey tahu bahwa itu bukan Alex, melainkan hacker yang mengaku sebagai Alex. Casey mulai bertanya siapa sebenarnya dirinya. Itu juga membuka akun pribadi milik Casey yang bernama Chronic Youth, dan ia menunjukkan postingan-postingan di akun itu. Hacker itu mengetahui semua hal yang dilakukan Casey. Casey menyadari bahwa ia diawasi dari kamera laptopnya. Soalnya dari analisis video tadi, dampak negatif apa yang ditimbulkan dalam cuplikan film cyberbullying tersebut? Yang kedua, permasalahan apa yang timbul dalam cuplikan film cyberbullying tersebut? Yang ketiga, bagaimana sikap kita dalam menghadapi cyberbullying tersebut? Itu, 3 aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Sri dan Hani akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis film cyberbullying. Menurut kelompok kami, dampak negatif globalisasi yang terjadi dalam film tersebut adalah, yang pertama adalah penyimpangan sosial berupa bullying yang dilakukan di media massa. Yang kedua, ancaman-ancaman yang terjadi dan mengancam jiwa. Yang ketiga, adanya kondisi antisosial. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan apa yang timbul dalam cuplikan film cyberbullying tersebut. Menurut kelompok kami, permasalahan akibat globalisasi yang muncul pada cuplikan film cyberbullying adalah neokolonialisme, di mana terjadi penjajahan di bidang teknologi. Terlihat dalam cuplikan film tersebut, para remaja hidupnya tidak bisa lepas dari gadget, sehingga menyebabkan ketergantungan, bahkan sampai membahayakan diri mereka sendiri. Bagaimana cara pengaduan ketika adanya cyberbullying di lingkungan kita? Ya, bagus pertanyaannya. Izin menjawab. Boleh, Hani. Pertama, bisa langsung kita lawan atau memberikan klarifikasi kepada orang tersebut. Apabila kasusnya semakin parah, maka bisa melaporkan ke pihak kepolisian bagian cybercrime karena telah menyebarkan nama baik. Pembelajaran kali ini membahas mengenai permasalahan yang timbul akibat globalisasi, Bu. Ternyata, globalisasi jika tidak bisa dikendalikan dengan baik, maka akan berakibat sangat buruk. Sekarang sebelum Ibu tutup, ada yang mau memberikan kesan-kesannya dalam pembelajaran kali ini seperti apa meskipun kita daring ya? Ada? Kuisnya seru, Bu. Kuisnya seru ya. Alhamdulillah, dan nilainya juga bagus-bagus. Ada lagi? Filmnya rame, Bu. Rame. Ya, Iya. Bu, filmnya rame banget. Nanti kalian bisa lanjutkan nonton di rumah ya. Jadi download. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas mengenai solusi-solusi apa yang harus dilakukan dalam menghadapi permasalahan sosial akibat globalisasi.
Seperti itu. Ibu cukupkan hari ini untuk pembelajaran kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.